ini saya akan menanyakan tentang kekerabatan matrilineal dan kekerabatan patrilineal kepada narasumber saya, Novi Ardila. Oke guys, Novi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana tadi sekolahnya? Ya seperti biasa, asik-asik aja, aman, gak ada gangguan. Sudah makan belum? Udah kok, ini kan udah sore juga, udah dari tadi siang lah. Rencananya sih mau rekomendasi makanan mie ayam lele bawang. Ya sih, kita coba pulang dari sini ya kan. Tapi sini saya mau cerita dulu lah. Boleh? Apa sih matrilineal tuh? Kekerabatan matrilineal itu seperti diambil dari garis keturunan dari belah pihak perempuan atau belah pihak ibu. Kan kita sekelas kan Novi, kan kita punya teman-teman tuh rame. Kira-kira ada nggak sih teman kita yang termasuk matrilineal atau patrilineal? Ada, di kelas kita tuh ada beberapa orang yang menganut sistem itu. Seperti dari suku Minang itu ada 2 orang, Elsa dan Anissa. Dia memakai dari sistem kekerabatan matrilineal. Dari patrilineal itu ada juga 2 orang, dari Batak itu seperti Tari dan Erni. Orang itu mengambil dari belah pihak bapak, yaitu patrilineal dari suku Batak. Oh, gimana sih Nak cara melestarikan budaya tuh? Nah, dengan cara kita tadi tuh menurunkan marga kita ke anak cucu, itu sudah termasuk kita melestarikan budaya loh. Kayak kita itu kayak nggak kayak mana gitu ya, kita tuh kayak nggak malu gitu loh mempunyai marga, malah kita tuh senang. Itu tuh kita tuh sudah sama kayak melestarikan budaya yang ada gitu. Pendapatnya gimana sih lihat anak-anak sekarang yang Gen Z ini kayak sudah melupakan budaya sendiri, mengikuti tren-tren modern yang sekarang ada gitu. Ya sih, emang sekarang miris anak-anak yang seperti itu, kayak banyak yang udah terpengaruh dari luar, kayak mengikuti tren apa segala macam. Tapi kita bisa memperbaikinya seperti dengan cara mengajak bermain tradisional yang ada, seperti mengajak janganlah terlalu banyak main HP gitu. Kan di HP kan banyak kan yang kayak mungkin agak yang kurang baik ya kan. Nah, bisa kita mengajarnya dengan cara ajak bermain mainan tradisional, pergi ke pameran atau pentas seni, dan mengikutinya dengan acara-acara yang mungkin bisa menambah ilmu pengetahuannya gitulah. Tapi Nop, menurut pribadimu aja sih Nop, menurutmu tuh dirimu tuh mengikuti nggak sih yang tren-tren modern seperti anak-anak Gen Z seumuran kita tuh? Kayak mungkin mengikuti tuh ada sedikit-sedikit kayak tren-tren apa gitu ya kan, tapi sedikit. Tapi kita tuh juga tidak boleh terlalu terpengaruh gitu loh, terbawa dunia luar. Kayak kita harus mengingat juga kita ini sekarang udah masa kini, banyakin belajar, jangan terlalu banyak yang seperti hal-hal yang tidak berguna juga. Kayak kita sekarang ini kan fokusnya belajar gitu. Kadang tuh mes juga ya lihat anak-anak modern seperti Gen Z. Aku ya kalau seumuran kita nih pasti ngikutin hal kayak gitu. Tapi gimana sih cara ngilangin kayak hal-hal yang tidak sesuai untuk umur kita gitu? Kayak kita nih kayak misalnya kita punya teman itu jangan selalu diikuti, kita jangan mengikuti kayak kita kurang mampu tapi kita kayak pengen banget kan. Mohon jangan dulu kayak ditahan, kayak misalnya pendapat orang tua itu kan berbeda-beda gitu. Janganlah kita mengikuti teman-teman, mungkin teman-temannya emang ada orang yang lebih berpunya, kita kan enggak gitu ya. Mohon kayaknya jangan, kayak kasihan orang tua juga cari duit susah, kita seadanya aja gitu. Tapi mu nyadar nggak sih Nop, orang tua kita kan bukan termasuk kita aja yang anak-anak Gen Z yang ngikutin modern-modern sekarang. Tapi menurut aku tuh orang tua atau orang dewasa juga mengikuti tren-tren di luar, seperti orang tua aku sendiri membeli barang-barang yang terkini tuh termasuk di online. Itu kan termasuk bisa dibilang modern-modern zaman sekarang kan. Seperti membeli baju-baju adat, seperti baju kebaya yang mungkin tidak bisa dibilang seperti baju kebaya biasanya, yang mungkin ada sedikit berbeda dari baju, bentukan baju, mengikuti tren-tren sekarang. Menurutmu gimana tuh? Kalau itu sih orang tua saya juga agak sedikit kayak ngikut gitu. Nah, tapi kita bisa bilang baik-baik sama mereka, jangan terlalu mengikuti tren. Kayak kita
Di sini kan hidup seadanya, kayak biasa-biasa aja, jangan terlalu terpengaruh. Nanti kita juga sendiri yang nyesah, kayak apa-apa susah nanti akhirnya. Itu aja sih. Aku juga miris juga sih lihat orang sekarang tuh yang sudah kayak terpengaruh hal-hal modern sambil lupa kayak saking lupa gitu sama budaya sendiri, sendiri lupanya sama. Itulah makanya pentingnya kita kayak melestarikan budaya seperti mengadakan pentas seni di RT-RT masing-masing, kayak ada permainan tradisional. Kan 17 Agustus nih banyak lah lomba-lomba. Apa sih lomba-lomba tradisional di daerahnya? Kalau di daerah saya sih itu seperti kalau tradisional tuh sekarang emang udah agak sedikit, cuman adalah beberapa seperti main engklek, kayak banyak lagi sih, saya juga kurang tahu karena udah lama juga gak ikut lomba-lomba di daerah. Iya, saking jarangnya dilestarikan. Aku pun di sekolah tuh jarang melihat kayak permainan tradisional dilombakan atau per kelas gitu, nggak ada sih aku lihat. Iya Atau kita usulkan ke Pak Mus saja ya. boleh juga sih, jadi kayak melestarikan budaya di sekolah. Iya. Kan. Apalagi sekarang sekolah itu kayak udah banyaknya Iya. kayak yang di luar sana. Dari OSIM mengeluarkan permainan perlombaan 17 Agustus sepertinya dari sosmed. Iya, diambil dari media sosial gitu. Jadi kita kayak seakan-akan tuh lupa melestarikan budaya gitu loh. Nggak ada kan satu pun permainan tradisional kemarin. Kalau dilihat kemarin nggak ada. Semuanya yang ada di media sosial juga yang diambilnya. Kenapa nggak ada yang congkak atau permainan tradisional lain-lainnya seperti keong atau apa gitu? Ya kan sebenarnya kayak mainan seperti itu seru loh, kayak main congklak, kayak itu tuh kayak melatih kebersamaan, kekompakan gitu ya kan, kesabaran, kayak jangan mudah marah gitu. Menurut aku juga sih kemarin perlombaan 17 Agustus kemarin tuh kurang persiapannya tuh kurang matang juga kan dari hasilnya. Banyak juga sih yang kurang kemarin. Ya emang kemarin juga banyak yang kurang. Tapi di sini bukan mengkritik ya guys, kami cuma menceritakan isi hati kami. Kami harap di sekolah kami nanti adain lah kayak lomba-lomba seperti permainan tradisional atau bisa dibilang melestarikan budaya yang termasuk contoh-contoh yang kami ceritain ini lah guys. Soalnya kemarin kami 17 Agustus kemarin tuh nggak ada guys permainan tradisional gitu, cuman adanya tuh kayak permainan sosmed gitu, sering kami jumpain juga di media sosial. Sepertinya pembina OSIM kami terinspirasi dari hal sosmed tersebut. Gak apa-apa sih, tapi kan Kayak kita ini lebih bagus melestarikan budaya yang ada daripada mengikuti trennya di luar sana gitu. Lama-lama kan kayak kita nih ketinggalan tradisional gitu loh, kayak anak-anak lupa apa aja permainan tradisional, kayak lupa cara bermainnya gitu. adikku aja lupa, malah kan nggak tahu gitu loh apa sih permainan congklak tuh. Itulah mirisnya sekarang banyak yang nggak melestarikan budaya. Itulah seharusnya kita tuh melestarikan budaya kita biar anak-anak kecil yang sekarang ini tahu apa sih permainan tradisional itu, apa saja permainannya, bagaimana cara bermainnya gitu. Nah guys, cerita kami sampai sini aja ya guys. Udah sore juga sih tuh, tapi kami dari tadi sih di sini menceritakan tentang patrilineal ini. Semoga kalian paham lah ya dengan cerita kami. Kami tutup Dengan ngobrol singkat kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye bye. To save the world.